Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali kajian kitab Nukhbatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan dari akidah Islam, li fadilatis Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang disusun oleh yang mulia Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Semoga Allah mengampuni dosa beliau, dosa kedua orang tua beliau, dan dosanya kaum muslimin. Kalau tidak salah terakhir pembahasan halaman 36 ya. Sekarang 37. Judulnya adalah Al-Imanu bil Kutubi, beriman dengan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Sebelum saya bacakan isi kitab ini, terlebih dahulu kita ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan Imam Muslim dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun yang sering kita hafalkan dan kita baca itu yang ada dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, hadis kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril yang beliau menjelma sebagai seorang laki-laki yang pakaiannya putih bersih, kemudian rambutnya hitam bersih, lantas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, qal al-imanu an tu'mina billah. Iman itu kamu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin dengan adanya Allah, wa malaikatihi, dan kamu beriman dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kamu beriman dengan kitab-kitabnya, ini yang akan kita bahas, wa rusulihi, dan kamu beriman dengan para utusannya, yaitu rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, kamu beriman dengan hari akhir, yaitu hari kiamat. Kemudian wa tu'mina, diulangi lagi kata imannya oleh Nabi, dan kamu beriman bil qadari, dengan takdir ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun yang buruknya. Maka dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan rukun iman yang ketiga setelah iman kepada malaikat, yaitu al-imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitabnya Allah. Al-kutubu, kitab-kitab,
Ini bentuk jam'u kitabin, bentuk jamak dari kata kitab, yang dalam bahasa Indonesia buku atau kitab. Jadi kitab ya diterjemahkan kitab atau diterjemahkan buku. Bimakna maktub, makna artinya adalah sesuatu yang sudah tertulisi di dalamnya. Maktub, sesuatu yang sudah ditulisi. Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengan kitab-kitab huna di sini adalah al-kutubu, adalah kitab-kitab allati anzalahullahu, yang Allah telah menurunkannya. Jadi yang dimaksud adalah al-kutubu, kitab-kitab allati yang anzalahallahu, Allah telah menurunkannya, ta'ala yang maha tinggi, ala rusulihi, menurunkan kepada rasul-rasulnya, atas rasul-rasulnya. Apa tujuan diturunkannya kitab? Rahmatan, sebagai rahmat kasih sayang Allah, lil khalqi, bagi seluruh makhluk. Jadi kitab-kitab yang pernah diturunkan itu, termasuk Al-Quran, itu semuanya menjadi rahmat para jemaah, rahmat bagi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab isinya kitab itu apa para jemaah? Apa coba isinya kitab? Petunjuk kan? Petunjuk hidup, supaya kita bisa hidup di dunia ini dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, bahagia, kita selamat. Maka kita perlu petunjuk hidup. Dan petunjuk hidup itu isinya terkadang perintah, terkadang anjuran, terkadang larangan, terkadang peringatan. Begitu isinya. Bahkan terkadang isinya adalah kisah-kisah kehidupan umat-umat yang sudah pernah lewat di masa lalu. Terkadang menceritakan tentang kebaikan umat-umat terdahulu, terkadang menceritakan tentang keburukan mereka, agar kita tidak seperti mereka. Ini isi kitab sebagai rahmat bagi makhluknya Allah. Wa hidayatan, dan sebagai petunjuk atau bimbingan lahum, bagi mereka. Jadi kitab itu oleh Allah diturunkan untuk petunjuk, bimbingan bagi mereka. Liyasilu biha, agar mereka bisa sampai dengan kitab-kitab tersebut ila sa'adatihim, kepada kebahagiaan mereka. Jadi liyasilu, supaya mereka bisa sampai biha, dengan kitab-kitab tersebut ila sa'adatihim, kepada kebahagiaan mereka. Fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Saya beri contoh ya para bapak dan para ibu, panjenengan baru membeli HP baru, dan panjenengan belum pernah memiliki HP yang seperti itu, yang di dalamnya itu berisi banyak hal-hal yang baru yang seperti itu. Maka yang panjenengan lakukan apa? Mempelajari buku petunjuknya, atau tanya kepada orang yang pernah punya HP seperti itu. Mungkin tanya kepada petugas counter penjualnya, karena dia sudah mempelajari isinya. Dan ini banyak para jemaah ya, yang kita tidak mengerti. Saya sering salah menggunakan HP itu. Maklum ya, kita kurang mengupdate ilmu tentang teknologi. Jadi malah anak-anak kecil kita yang sekolah di SD itu diajari oleh gurunya, katanya Bi tidak seperti itu menggunakannya. Kita salah malah. Jadi ada HP-HP itu para jamaah, tidak boleh ketika merestart itu ditekan terlalu kencang, itu malah tidak terrestart. Tapi nekannya terus, tapi pelan saja. Seperti ini kita harus mempelajari. Jika urusan dunia kita perlu petunjuk, apalagi urusan kehidupan dunia dan akhirat, tentu kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, wal imanu bil kutubi, dan beriman dengan kitab-kitab Allah itu adalah yatadammanu, mengandung arba'ata umurin, 4 perkara. Wal imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitab Allah itu yatadammanu, mengandung arba'ata umurin, 4 perkara. Jadi kalau kita mempercayai Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian rasul dan nabinya, maka kita
wajib mempercayai keempat perkara ini karena ini kandungannya. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu, mengimani atau mempercayai, meyakini, bi anna nuzulaha, sesungguhnya turunnya kitab-kitab tersebut min indillahi, dari sisinya Allah, haqqan, dengan sebenar-benarnya. Jadi kitab itu bukan karangannya para nabi dan rasul yang diberi kitab itu, bukan. Kita ambil contoh ya, Suhuf Ibrahim itu bukan tulisannya Nabi Ibrahim, bukan. Itu wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Suhuf Musa, wahyu dari Allah. Kemudian Taurat untuk Nabi Musa, wahyu dari Allah. Jadi Musa itu pernah dapat 2 kitab. Suhuf dulu, suhuf itu hanya lembaran-lembaran sedikit, baru kemudian diberi Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Taurat itu tebal. Kemudian Az-Zabur yang diberikan oleh Allah diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian Al-Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kitab-kitab yang disebutkan namanya. Dan ada kitab yang tidak disebut, karena nabinya Allah itu sangat banyak para jamaah. Kita belum sampai kepada iman kepada para rasul dan nabi. Coba mungkin para jamaah ada yang pernah dengar berapa jumlah nabi dan rasulnya Allah semuanya, jumlahnya 124.000 jumlahnya. Sejak Adam sampai Nabi Muhammad itu 124.000 jumlahnya. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, sebagaimana dinukil oleh guru kami Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Tapi tidak ada hadisnya, itu hanya riwayat sejarah saja. Jumlahnya berapa? 124.000 nabi dan rasul, sangat banyak sekali. Pernah dengar nabi namanya Daniel, nabinya Bani Israel, disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya Al-Quran. Nabi Daniel dan nabi-nabi yang lain banyak. Nabi-nabinya Allah itu sangat banyak para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. 124.000. Dari 124.000 itu para jamaah rahmat Allah taala, yang dipilih menjadi rasul dari sekian nabi itu hanya sekitar 300-an belasan rasul. Ada yang mengatakan 315, sekitar itu nabi yang dipilih menjadi rasul, sehingga Rasulullah termasuk yang 300 itu. Rasulullah SAW termasuk juga Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sehingga rasul-rasulnya Allah itu tidak banyak, sedikit para jemaah. Adapun yang disebut kisahnya di dalam Al-Quran dan hadis itu hanya 25 atau 26 nabi dan rasul. Kalau 25 itu Nabi Khidir tidak masuk. Kalau 26 plus Nabi Khidir. Kadang disebut Khidir, kadang disebut Khadir, sama Nabi Khidir, Khadir atau Khidir. Itu berarti 26 nabi dan rasul. Nabi Khadir itu hidup di zamannya Nabi Musa. Tapi syariat yang dibawa Nabi Khadir berbeda dengan syariatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Khadir tidak mengikuti Taurat karena diberi sendiri wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyunya berbeda. Dan kaumnya yang didakwai juga berbeda para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh-contoh ya para jemaah rahmat Allah taala, nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas ketika kita iman kepada nabi dan rasul, belum ya, nanti insyaallah kita bahas. Kalau saya tidak lupa akan saya bahas sedikit tentang nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya. Jadi yang pertama, mengimani bahwasanya turunnya kitab-kitab itu adalah dari sisi Allah dengan sebenar-benarnya. Ats-tsani, yang kedua, al-imanu, mengimani, mempercayai, meyakini, bima alimna, dengan apa yang kita ketahui, ismahu, namanya. Jadi kita beriman dengan kitab-kitab yang kita ketahui namanya. Minha, di antara kitab-kitab tersebut, bismihi, yang disebutkan namanya dengan namanya adalah kal Qur'ani, seperti mengimani Al-Qur'an, alladzi nazzala, yang telah turun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Dan saya ingatkan para jemaah, Al-Qur'an itu jumlah juznya berapa? Jumlah juznya 30 juz. 30 juz. Jumlah suratnya berapa para jemaah? 114 surat. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas.
Kemudian jumlah ayatnya ini yang sering keliru, bisa dicatat yang membaca catatan 6.236. 6.236 ayat. Bukan 6.666 loh para jamaah, itu perkiraan, itu kiro-kiro niku. Ya kita tidak boleh kiro-kiro. Loh dari mana Ustadz kok tahu? Saya sudah belajar kitabnya. Silakan dibaca kitab Ulumul Quran. Di sana disebutkan jumlah ayat Al-Quran berapa? 6.236. Loh kenapa dulu kok masa kecil kita sampai SMA kok 6.666? Wih gampangnya ngiling-ngiling gitu. Gampangnya mengingat-ingat, padahal tidak tepat itu. Kalau panjenengan ingin membuktikan silahkan bawa kalkulator atau bawa HP, dibuka kalkulator dalam HP dihitung nanti. Al-Fatihah 7 tambah, Al-Baqarah 286 tambah, Ali Imran 100 tambah, An-Nisa 176 tambah, nanti sampai An-Nas. Itu jumlahnya total 6.236. Saya sudah membuktikan. Jadi ketika saya mau pelajari kitab Ulumul Quran, saya penasaran, bener apa gak ini? Biar yang SD 6.600 sudah 6 ya? Loh kok di sini di kitab ini ditulis 6.236? Saya hitung 2 kali Pak, benar. Ketika saya di Mekah itu saya menghitungnya 2 kali, saya hitung ternyata benar. Karena saya sampai perguruan tinggi, ketika saya kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, itu tetap guru dosen saya mengatakan 6.666. Iki kondi itu nggak ada dasarnya. Ternyata yang betul 6.236. Bahkan ada yang mengatakan 6.200. Tapi yang tepat adalah 6.236 ayat. Silakan dicek sendiri. Bisa itu ya. Tapi cari HP atau kalkulator yang ada ini loh, bisa kembali ke belakang, kalau dicek salahnya itu apa namanya? Kembali ke, bisa ada historinya. Nah, kalkulatornya ada historinya. Jadi nanti dicek ke belakang tuh bisa dicek. Mungkin kita nanti nutulnya salah kan? Al-Baqarah 286 panjenengan tulis 186, ya jelas salah nanti hitungannya. Harus tepat. Nah. Jadi sudah paham insyaallah. Kita orang Islam harus tahu jumlah, nanti ditanya juznya berapa? Mbuh ya piro ya juznya ya, gak tahu ngaji aku. Tidak boleh begitu. Juznya 30. Berapa suratnya? 114. Berapa ayatnya? 6.236 ayat. Seperti Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa Taurati, dan seperti Taurat allati yang unzilat diturunkan ala Musa kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan kepada Musa. Wal Injili, dan seperti Injil alladzi unzila yang diturunkan ala Isa alaihi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Waz Zaburi, dan seperti Zabur alladzi utihi yang diberikan kitab Zabur itu kepada Dawud, Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya contoh ya. Beliau tidak menyebutkan suhuf Ibrahim, suhuf Musa, hanya contoh saja. Wa amma, adapun malam na'lam ismahu, apa yang tidak kita ketahui namanya, jadi kitab-kitab yang kita tidak tahu namanya, fanu'minu bihi, maka kita mengimani kitab-kitab tersebut ijmalan, secara global, secara menyeluruh. Maksudnya Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya, tapi kita tidak tahu namanya karena Nabi Muhammad tidak menjelaskan kepada kita. Tapi ada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, keimanan yang ketiga adalah tasdiqu, membenarkan, ma sahha, apa yang sahih ya. Jadi membenarkan apa yang benar, min akhbariha, dari berita-beritanya. Jadi berita-berita yang telah disebutkan dalam kitab-kitab Allah tersebut wajib kita yakini kebenarannya. Ka akhbaril Qur'ani, seperti berita-beritanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan kepada kita tentang cerita-cerita, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, itu semuanya para jamaah harus dibenarkan dan diyakini. Jadi harus dibenarkan dan diyakini para jamaah. Wa akhbari, dan berita-berita malam yubaddal, yang tidak diganti, au yuharraf, atau tidak palingkan, minal kutubis sabiqati, tidak dirubah ya.
Yuharraf itu dipalingkan, maksudnya dirubah. Minal kutubis sabiqati, dari kitab-kitab terdahulu. Jadi begini, kalau misalnya Injil itu ada di situ kisah, yang mana kisah di dalam Injil itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita benarkan, oh itu kisahnya benar. Karena tidak semua isinya Injil itu sudah ditahrif. Ditahrif itu sebenarnya bahasa lainnya adalah dirubah-rubah. Tidak. Ada yang masih asli itu. Taurat juga demikian. Cuman yang raib itu tidak tahu di mana kitabnya itu Zabur, tidak ada sekarang Zabur. Kalau Taurat masih ada, hanya saja sudah ditahrif. Nanti akan saya jelaskan tentang pendistorsian namanya. Ini bahasa kerennya, bahasa mahasiswanya, terjadi pendistorsian, yaitu kitab-kitab itu mengalami distorsi. Distorsi itu 4 para jamaah, yaitu at-tabdil, adanya penggantian, wat-taghyir, perubahan, kemudian wat-tanqis, pengurangan, kemudian wat-tazdid, penambahan. Jadi kalau sudah mengalami distorsi, kitab itu mengalami apa? Penggantian, diganti-ganti, dirubah-rubah, ditambah-tambah, dikurang-kurang, ya, dikurangi, ditambah. Selama masih asli, maka kita meyakininya, kata Syekh. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran semuanya masih asli, karena Al-Quran dijamin oleh Allah keasliannya, keotentikannya dijamin oleh Allah. Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab peringatan, dan kami pula yang memelihara dan menjaganya. Jadi Al-Quran sampai sekarang masih asli, bapak-bapak dan ibu-ibu, dijaga oleh Allah. Adapun kitab-kitab terdahulu, kenapa kok tidak dijaga oleh Allah? Siapa yang bisa jawab ini? Kenapa kitab-kitab terdahulu Allah tidak memberikan penjagaan atau janji untuk menjaga? Kenapa? Karena Allah memang menurunkan kitab terdahulu itu hanya untuk waktu terbatas dan untuk kaum tertentu. Nah, ini perlu ketahui ini. Taurat kepada siapa? Bani Israel. Selain Bani Israel tidak diturunkan Taurat kepadanya. Makanya kalau ada orang Indonesia memeluk agama Yahudi, salah. Taurat bukan untuk mereka, ya, untuk Bani Israel. Bani Israel itu hidungnya mancung-mancung, tinggi-tinggi, putih-putih. Kita tidak masuk, Pak. Kita bukan Bani Israel, ya. Kita ini bukan Bani Israel, Bani Fulan kita ini, karena kita orang Indonesia, bukan Bani Israel pada jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Termasuk Injil itu hanya untuk kalangan Bani Israel. Ini jujur lah ya, silahkan dikaji. Injil itu hanya untuk Bani Israel, tidak untuk kaum yang lain. Dan masa berlakunya kitab-kitab itu terbatas. Dan sejak diturunkannya Al-Quran, kitab-kitab itu sudah dinyatakan mansuh namanya, tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Yang benar diyakini tapi tidak diamalkan para jemaah. Jadi misalnya kita menemukan kebenaran dalam Taurat atau Injil atau Zabur, itu diyakini, karena wajib kita meyakini itu dari Allah. Tapi tidak boleh kita menjalankannya lagi, karena sudah habis masa berlakunya. Ibaratnya begini, panjenengan menemukan uang di laci miliknya mbahnya. Jadi mbah punya, orang tua itu kadang-kadang punya ini Pak, coba. Seperti ini meja, ada lacinya, ada kuncinya. Dikunci, kemudian panjenengan congkel, dibuka, ada uang masa lalu. Uang zaman Pak Karno dulu. Saya mau tanya, di zaman tahun kemerdekaan sampai menjelang Gestapo itu, uang paling tinggi di Indonesia berapa rupiah, Pak? 100 rupiah kan? Saya pernah dapat 100 rupiah paling tinggi. Jadi seperti dolar uang kita. Uang kita bernilai dulu 100 rupiah. Dolar kan paling tinggi 100. Kalau rial 500. Kalau rupiah berapa? 100 ribu. Itu karena inflasi yang sangat tinggi di Indonesia. Akhirnya sampai segitu uang itu. Nah, para jemaah rahmatullah taala, ketika kita mendapatkan uang di masa lalu, kita yakini uang ini dulu asli enggak? Asli. Berlaku enggak? Di masa lalu loh. Berlaku. Sekarang tidak berlaku lagi. Hanya kita yakini keasliannya, tapi sudah tidak berlaku lagi. Saya pernah nemu lagi, sudah jarang ya kita nemu itu, manbo itu 5 ripisan itu. Kalau di Pare namanya manbo, 5 ombo, 5 ripisan. Jadi 5 rupiah itu ya, 5 ripis, 5 rupiah. Namanya 5 ripis dulu di Pare. Itu dulu waktu saya masih kecil bisa beli apa-apa. Itu bapak-bapak masih ingat ini, sudah usianya 40 ke atas.
Dulu seingat saya para jamaah, 5 repis itu bisa beli es sama mie yang dibungkus dengan daun pisang itu, 5 repis itu. Saya sudah usia 47, saya masih ingat itu. Ya, masih ingat. Bayar sekolah saya itu loh, kalau tidak salah loh waktu itu, Rp50 bayar sekolah SD negeri itu Rp50, murah sekali. Saya masih ingat. Terus saya pernah ingat juga, sekitar tahun berapa ya, sekitar mungkin saya SMP ya, SMP itu para jamaah, itu harga senapan angin kalau enggak 5.000, 25.000 sudah dapat senapan angin itu. Masya Allah, zaman itu murah sekali para jamaah. Tapi dulu kita tidak punya apa-apa. Murah tapi tidak punya apa-apa. Ayo, siapa yang punya motor zaman itu? Saya masih ingat ya, di sebuah desa tahun 80-an. Itu satu desa yang punya motor 1 orang, Pak, Ibu ya. Jadi kalau motor ini jalan dibuat keluar sama pemiliknya, anak-anak itu ngetotnya saking wingking nih, bocah-bocah nih. Jadi dikawal sama anak-anak di belakang apa? Melihat jejak rodanya itu lah. Kok bisa bentuk api, terus kalian apa? Nyedot apa nih asapnya? Disuruh ini asap bahaya loh. Namanya anak masih ya zaman dulu, Pak, zaman dulu. Jadi sepeda motor malah disedot itu, beluk apa dari apa knalpotnya itu asap disedot malah. Dan melihat ininya apa bekas apa? Bannya itu. Masih jarang. Sekarang alhamdulillah satu rumah punya 2 motor, 3 motor, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri saja. Intinya semua berita yang ada di kitab-kitab terdahulu jika masih benar belum dirubah maka diyakini, tapi tidak boleh diamalkan karena sudah tidak berlaku lagi. Kitab yang berlaku sekarang ini sampai nanti akhir zaman adalah hanya Al-Quran. Ar-Rabi'u, yang keempat, saya mau bertanya, mungkin para jamaah ada yang tahu kapan habisnya masa berlakunya Al-Quran? Kapan habisnya, Pak? Kiamat. Sebelum kiamat. Karena sebelum kiamat itu nanti Al-Quran itu diangkat oleh Allah. Jadi kalau kita buka mushaf itu tulisannya diangkat, hilang. Baru nanti kiamat terjadi. Jadi sebelum kiamat itu Al-Quran sudah hilang. Bahkan menjelang kiamat itu tidak ada orang yang mengerti kalimat-kalimat thayyibah kecuali ucapan Allah saja. La ilaha illallah tidak tahu, subhanallah tidak tahu, alhamdulillah tidak tahu, la haula wala quwata illa billah tidak tahu. Yang hanya dimengerti hanya kalimat Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, sebutan Allah itu hanya sebutan untuk manusia yang paling buruk di akhir zaman. Hanya bisa nyebut Allah saja. Setelah itu terjadi kiamat, tidak berapa lama. Jadi mushaf Al-Quran itu nanti hilang, Pak. Tulisannya begini, ini nanti apa? Diangkat oleh Allah. Kok bisa? Ya jangan dipikir itu urusan Allah itu. Allah Maha berkuasa. Sekarang saya punya komputer, Pak. Di dalam komputer saya ini datanya banyak. Satu klik karena sudah hilang semuanya delnya. Saya sudah del itu hilang semuanya. Apalagi Allah Maha berkuasa. Kita saja kita saja bisa, padahal kita tidak maha. Saya ambil contoh ya. Jombang ini, Pak, yang ada di sini nih ya. Ini wilayah apa namanya? Kecamatan apa ini? Kecamatan Jombang. Desanya Pulo. Ini kalau misalnya di kecamatan Jombang ini dimatikan listriknya satu, seluruh kecamatan padam, ya kan? Allah Maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Nanti di akhir zaman Al-Quran akan hilang dari mushaf. Jadi ayatnya itu hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Yang keempat, Ar-Rabi' al-amalu bi ahkami ma lam yunsah minha. Beramal, mengamalkan, kandungannya adalah mengamalkan hukum-hukum apa saja yang belum dinasahkan minha dari kitab-kitab tersebut. Kemudian waridho, dan ridho wa taslim, dan menerima bihi dengannya. Sawaun afahimna hikmatahu, apakah kita memahami hikmahnya, aulam nafhamha, atau kita tidak memahaminya. Jadi beramal sesuai dengan hukum-hukum yang tidak dinasahkan dari kitab-kitab terdahulu. Jadi ada Al-Quran itu para jamaah, ayatnya isinya adalah
menetapkan apa yang pernah diberlakukan oleh Allah di zaman dahulu. Jadi Al-Quran itu ada ayat yang menetapkan apa yang pernah diberlakukan oleh Allah di zaman dahulu. Maka kalau ditetapkan, kita wajib apa? Mengamalkannya. Kita wajib mengamalkannya. Kemudian wajami'ul kutubis sabiqati, seluruh kitab-kitab yang terdahulu mansukhatun, telah dinasahkan, telah dibatalkan, telah dinyatakan tidak berlaku. Mansukh itu apa? Dibatalkan, dinyatakan tidak berlaku. Bil Qur'anil azim, dengan turunnya Al-Qur'an yang agung. Jadi sejak turunnya Al-Qur'an, kitab-kitab terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 46, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika, kepada dirimu, al-kitaba, kitab, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan apa saja yang pernah datang sebelumnya, minal kitabi, dari kitab Allah, wa muhaiminan alaih, dan menjadi hakim atas kitab-kitab terdahulu. Apa makna muhaiminan alaihi? Hakiman alaihi, menjadi hakim, pemutus atas kitab-kitab terdahulu. Sebagai contoh ya para jemaah, dalam hukum Taurat, saya beri contoh hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu kalau sudah menikah, dalam hukum Taurat, kalau suami istri itu sudah menikah, mereka sudah melangsungkan pernikahan, maka tidak boleh para jemaah, kalau sudah menikah itu setelah itu cerai, kembali lagi tidak boleh. Boleh cerai, tapi tidak boleh kembali lagi. Jadi rujuk itu tidak ada dalam hukum apa? Taurat. Hukum Injil, kalau sudah menikah tidak boleh cerai. Loh, sampai sekarang ini saya pernah dikasih tahu ibu saya, kebetulan ibu saya itu punya teman guru perempuan Nasraniyah, agamanya Nasrani. Itu di kalangan mereka sampai sekarang ini cerai susah. Kenapa? Karena memang tidak ada kata cerai. Kalau sudah menikah ya cocok tidak cocok harus sampai meninggal, Pak. Kira-kira ini adil apa tidak? Kalau sudah tidak cocok ya berpisah. Kenapa para jemaah? Sekarang tidak cocok loh ya. Dipertahankan para jemaah. Justru setiap hari menimbulkan apa? Pertengkaran, lebih pertengkaran. Dalam Islam boleh berpisah. Siapa tahu dengan berpisah, yang laki-laki suaminya mendapatkan istri yang cocok dengan dirinya, yang istri mendapatkan suami yang lebih cocok. Dan ini pernah saya dapati pada jamaah saya sendiri. Dulunya itu yang laki-lakinya dengan istrinya nggak cocok, wah bengkerengan terus, bengkerengan itu apa tuh? Bertengkar terus, tidak pernah akur. Yang istrinya dengan suaminya sana juga nggak cocok. Terus ini sama-sama cerai, ini cerai, ini cerai. Yang laki-laki di sini jamaah saya, yang perempuan di sini jamaah saya juga, jamaah saya juga. Ini ada di Kediri. Kemudian mereka menikah. Ternyata rukun dan punya anak. Sekarang mungkin 3 atau 2 pada teman. Jadi kadang-kadang begitu. Rumah tangga itu begitu. Mungkin tidak cocok. Karena apa? Yang sini suaminya emosian, dapat istri emosian. Tiap hari bertengkar gak pada teman? Bertengkar. Nah, ini. Yang sini suaminya lumuh. Lumuh itu apa? Malas. Bahasa parenya lumuh. Istrinya juga pemalas. Podo-podo gak nyambut gawe bendino mangan melu mara tuwa, melu wong tuwa. Tukaran terus para jemaah. Begitu ini cerai, istri yang lumuh ini dapat suami yang agak apa? Temperamen, ya ta? Terus nikah. Lah kok cocok gitu. Subhanallah. Cocok para jemaah. Jadi, lah memang begitu kan? Negatif gak bisa dengan negatif, harus dengan positif. Kadang-kadang begitu para jemaah. Sebab orang yang emosian kadang-kadang itu rajin kerjanya, rajin, Mak. Sing lumo biasanya sabar, biasanya ngono ya, biasanya begitu. Akhirnya emosi dengan sabar, akhirnya cocok ini. Nah, dalam Islam itu boleh apabila seorang sudah menikah untuk bercerai, tapi harus
dipenuhi adab-adabnya, ada perceraian. Tidak boleh bercerai kemudian saling membenci, saling memusuhi, saling mencaci, tidak boleh. Sebagaimana dulu menikahnya baik-baik, bercerainya juga baik-baik. Kemudian boleh apabila nanti setelah bercerai menyesal, ingin kembali lagi, rujuk boleh. Mana yang lebih lengkap, Pak? Agama Yahudi atau Nasrani atau Islam? Islam lebih lengkap. Makanya setelah turun agama Islam, setelah turun Al-Quran, tidak boleh lagi mengamalkan amalan-amalan dari kitab-kitab terdahulu, karena yang terdahulu itu sesuai dengan zamannya. Zaman ini sudah tidak cocok lagi. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini, fala yajuzul amalu, tidak boleh mengamalkan bi ayyi hukmin, hukum apapun, min ahkamil kutubis sabiqati, dari hukum-hukum kitab-kitab yang telah berlalu, yang telah terdahulu, illa kecuali ma sahha, apa yang benar, minha dari kitab-kitab terdahulu, wa aqarrahul Qur'anu, dan telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Jadi hukum itu ditetapkan oleh Al-Qur'an. Apa contohnya para jemaah? Contohnya saya beri contoh, puasa. Saya mau beri contoh puasa, Pak. Puasa saja. Hukum puasa sejak dahulu sampai sekarang itu sama hukumnya. Diwajibkan, hanya saja dulu hanya 1 hari, Pak. Hanya 1 hari. Sebelum Rasulullah itu 1 hari. Kemudian di zaman Rasulullah 1 bulan, di bulan Ramadan. Dulu hanya 1 hari, itu tanggal 10 Muharram. Karena waktu itu Bani Israel merayakan kemenangannya Nabi Musa dan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka disuruh bersyukur dengan berpuasa. Jadi awalnya hanya 1 hari. Kemudian turun ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 dari surat Al-Baqarah ini Allah mengabarkan, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti sebelum umat Islam ini sudah wajib puasa. Hukumnya berubah enggak? Tidak berubah. Hukumnya tidak berubah. Dulu wajib, sekarang juga wajib. Hanya kaifiyahnya, kaifiyah itu sifat, tata caranya yang berbeda. Mungkin ada yang tahu Warjawa? Di antara antum, apa perbedaan puasanya Bani Israel atau umat terdahulu ahli kitab dengan puasanya kaum muslimin sekarang? Apa perbedaannya? Monggo, apa Pak? Iya, dulu ahlul kitab tidak ada makan sahur, Pak. Tidak ada syariat makan sahur. Jadi kalau puasa tidak disyariatkan makan sahur. Jadi jam 10 sekele lowe ngelak itu sudah. Tidak ada syariat apa? Makan sahur dulunya. Apalagi saya tahu, bukanya bukan maghrib, tapi ketika hilang syafaq al-ahmar, ketika sudah muncul nujum. Jadi bukanya itu disebutkan dalam riwayat inda duhurin nujum, ketika sudah muncul apa? Bintang-bintang di langit. Dan itu setelah sholat isya. Itu sekitar jam 8, setengah 8, jam 8 ke atas, setengah 9, bintang baru muncul di langit. Mereka baru berbuka puasa. Dan itulah yang dikerjakan oleh kaum Syiah ya. Saya tahu itu. Jadi Syiah Rafidhah itu buka puasanya setelah isya. Ketika kami di Saudi itu, saya itu bertetangga dengan orang Syiah. Karena Syiah itu memang asalnya dari Arab, Pak. Nyebar kemana-mana. Mereka itu kalau buka setelah kami pulang terawih, padahal di Saudi itu terawihnya panjenengan tahu paling sore itu setengah 9, bukan setengah 9, jam 9 setengah 10, paling sore rata-rata jam 10 pulangnya. Mereka baru buka puasa jam 9 malam, sudah tidak sahur, buka puasanya berapa? 9 malam. Sangat tidak cocok. Kenapa para jamaah? Umat terdahulu fisiknya besar-besar, umat sekarang ini fisiknya apa? Fisiknya bagaimana? Mungseret. Bahasa saya mungseret ya. Panjenengan baca dalam sejarah. Ulama-ulama menjelaskan, saya lupa Ibnu Katsir atau Ibnu Qayyim, saya lupa. Dulu gandum itu, Pak, biji gandum itu sebesar biji kurma segini loh, gandum. Sekarang kan kecil, seperti beras loh, kecil loh. Dulu segini biji gandum. Dulu segini. Nabi Adam tingginya 60 dhira'. 60 dhira' itu sekitar 28 meter. Jadi mbah kita Nabi Adam, Mbah Adam itu tingginya 28 meter. Kita seberapanya, Pak? Sak poloke nggih, semata kakinya Nabi Adam. Nabi Adam dawur. Masjid ini loh tidak ada 28 meter. Niki pinten niki? 15 meter ada?
Berapa Pak ini? Perkiraan saja. Masa sing ahli gak ngerti perkiraan Pak? Berapa? Berapa? 10 meter. 12 lah, ya mungkin 15, dianggap 15 lah Pak. Di korting sedikit 15 meter ini. 15 meter berarti kan separuhnya Adam, seperutnya Adam itu. Jadi Adam mau berdiri di sini raksasa Pak. Usianya 960 tahun Adam itu. Kalau Nabi Nuh 990 tahun. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Mulai dakwah 40 tahun berarti 990 tahun. Ya beda. Kemampuannya udah beda. Oleh karena itu Allah Maha sayang kepada umatnya Nabi Muhammad ini. Allah, Masya Allah, kita disyariatkan untuk sahur dan disyariatkan untuk apa? Buka puasa di awal, bukan di akhir. Kemudian wal imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitabnya Allah. Kata beliau, yuthmiru, membuahkan samaratin jalilatan, buah-buah jalilatan. Samarat itu buah atau hasil, jalilatan yang agung. Minha, diantaranya apa buahnya mengimani kitab-kitab Allah? Yang pertama, al-ula al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala, mengetahui bi'inayatillahi ta'ala, penjagaan Allah Ta'ala biibadihi kepada hamba-hambanya. Jadi kita faham bahwa Allah itu maha menjaga hamba-hambanya. Haitsu, di mana Allah anzala, menurunkan, likulli qaumin, untuk setiap kaum, kitaban, satu kitab, yahdihim, yang membimbing mereka, menunjuki mereka, bihi, dengan kitab tersebut. Jadi Allah itu maha menjaga hambanya. Kita kalau tidak dijaga Allah seperti ini para jemaah, mohon maaf ya, panjenengan punya putra, panjenengan biarkan, masih kecil, umur 2 tahun. 2 tahun itu kan belum apa ya, belum Jawa, kalau orang Jawa belum beneh, belum paham. 2 tahun panjenengan biarkan pegang pisau, pegang gunting, pegang apa, gergaji, itu kena enggak nanti anak itu? Kena. Allah juga demikian. Allah tidak membiarkan kita melakukan kemaksiatan, minum khamar, berjudi, berzina, dilarang kita supaya kita selamat. Allah menjaga kita. Yang kedua, buahnya adalah ats-tsaniyatu al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala, mengetahui hikmah Allah Ta'ala fi syar'ihi, dalam syariatnya. Haitsu syara'a, di mana Allah mensyariatkan, likulli qaumin, bagi setiap kaum, mayunasibu, apa yang mencocoki, apa yang sesuai dengan ahwalahum, keadaan dan kondisi mereka. Jadi syariat Allah sesuai dengan apa? Kondisi satu kaum. Dulu kaum-kaumnya badannya gede-gede, ya, kondisinya seperti itu. Berbeda dengan sekarang, badannya kecil-kecil. Oleh karena itu Nabi Musa pernah ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, berkali-kali menyuruh Nabi Muhammad untuk minta dispensasi, pengurangan, agar sholat yang 50 waktu asalnya dikurangi. Akhirnya jadi berapa para jemaah? 5 waktu. Itu pun oleh Nabi Musa sebenarnya dalam hadis disuruh naik lagi. Tapi Nabi Muhammad, saya malu, sudah banyak dikurangi oleh Allah dari 50 waktu loh Pak, bukan 50 rakaat itu. 50 waktu menjadi 5 waktu, 17 rakaat saja. Seandainya betul sholat itu 50 waktu, wah setiap setengah jam adzan itu. Mari mulai adzan mana? Loh, adzan mana ini? Ngoten. Kenapa? Lah 50 waktu Pak. Berarti kan satu hari berapa waktu? 24 jam. Panjenengan 50, enggak sampai setengah jam adzan lagi. Wong 5 waktu aja banyak yang tidak ke masjid, enggak sholat, apalagi 50 waktu. Allah Maha sayang kepada hambanya. Yang terakhir jemaah, ats-tsalitsu, ayatnya belum dibaca. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum, bagi setiap kaum kami jadikan di antara mereka syir'atan, syariat tertentu, wa minhaja, dan cara beragama, metode beragama yang tertentu. Surah Al-Maidah ayat ats-tsaminatu wal arba'un 48. Yang terakhir, ats-tsalitsatu, yang ketiga, syukru nikmatillahi fi dzalika, mensyukuri nikmat Allah dengan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Kita bersyukur Pak, para jemaah, dengan turunnya kitab-kitab ini kita menjadi faham agama. Jadi sebenarnya para jemaah, kalau kita mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang melarang kita bekerja mencari nafkah, punya rumah, punya kendaraan, punya kebun, punya sawah, punya toko, tidak ada. Namun Al-Quran mengatur supaya kita lebih bahagia. Ketika punya rumah itu bagaimana aturannya, ketika punya sawah bagaimana aturannya, punya pekerjaan bagaimana aturannya, punya penghasilan bagaimana aturannya. Itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak melarang kita punya keluarga, punya istri,
Ibu-ibu punya suami tidak dilarang, punya anak-anak tidak dilarang. Tapi yang dilarang adalah hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan kita. Berzina dilarang, mabuk-mabukan dilarang, membunuh dilarang, riba dilarang, ya, judi dilarang. Yang dilarang adalah hal-hal yang bisa memadorotkan kita. Demikian bisa disampaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asr yang ada di Desa Pulo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, atas waktu dan tempatnya yang disediakan kepada kami dan kepada jamaah untuk mengkaji agamanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, terus kita mencari ilmu dan mengamalkan ilmu kita. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir untuk mengkaji agamanya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan setelah kita istiqomah mencari ilmu. Mekaten ingkang saged dipun aturake, mugi-mugi pengaosan ing dalu menika nambahi ilmu ingkang manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Menawi wonten kirang langkungipun anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mugi-mugi terus kula panjenengan saged istiqomah, saged nindakaken menapa ingkang dipun tuntunaken kalian Allah lan Rasulipun dumateng kula panjenengan, sehingga harapan kula panjenengan mangke nalika kula lan panjenengan sowan dumateng ngarsanipun Allah, sowan kanthi kahanan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.